Nggak usah, udah aman kok. Udah di setting, udah pakai mic juga. Ya kita tilawah dulu sama-sama Al-Baqarah ayat 211. Berarti sampai 218 aja ya. Kan ini hizbnya sampai ini nih. 218 yang apa? Halaman setelahnya. Yuk kita mulai bersama-sama dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul 'iqab. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kana an-nasu ummatan wahidatan faba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum
وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wasyahidin. Amin. Ya. Masih ada nggak kertasnya, Ami? Apa itunya? Materinya. Ada yang belum dapat juga. Saya minta satu. Enggak bawa buku, saya kasih. Sebentar ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wa ahlul wafa. Amma ba'd. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana.
Qala Allah Ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna at-ta'wil. Wa qala aidan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita inayah dan taufiknya dan juga as-sihah al-afiyah sehingga kita bisa bersama-sama hadir bermajlis ya, mentadaburi hadis-hadis yang alhamdulillah sekarang sudah masuk ke kitabus shalah atau bab salat. Salawat serta salam juga semoga senantiasa tercurahkan ke hadirat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, para sahabat, dan semoga kita semua sebagai umat mendapatkan syafaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Ya, bagaimana kabarnya ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah ya, semoga sehat-sehat semuanya dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala. Langsung saja, seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita yang telah mengajari kita dari kecil, dan untuk khususnya penulis kitab Bulughul Maram yang sedang kita kaji sekarang. Semoga kita mendapat keberkahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari apa yang kita pelajari. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah as-sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Babu kitabus shalah babul mawaqit. Alhamdulillah kita masuk pembahasan kitabus shalah atau bab salat di pembahasan atau sub pembahasan babul mawaqit, waktu-waktu sholat. Jadi pembahasan yang pertama di bab sholat itu adalah tentang waktu-waktu sholat. Namun sebelumnya kita membahas terlebih dahulu sholat itu secara etimologi. Kalau sholat itu secara bahasa kan artinya doa dan kebaikan. Adapun secara terminologi atau secara syariatnya itu sholat itu adalah ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan apa sholat itu? Iya betul, dengan takbiratul ihram perbuatannya ya, dan diakhiri atau ditutup dengan salam. Ya beda'u bit takbir wa yuhtatamu bit taslim. Dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan taslim atau salam. Nah, kapan diwajibkannya sholat? Bagi umat Islam ya, maksudnya awal mula disyariatkannya sholat itu Nabi Muhammad itu ketika peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Jadi sholat diwajibkan pada malam Isra dan Mi'raj sekitar 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Karena sebelumnya kan sholat belum diwajibkan. Nah, 3 tahun sebelum Nabi hijrah terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj, yang mana dalam peristiwa tersebut diwajibkan salah satu syariat ya, salah satu ibadah yang disyariatkan yaitu ibadah sholat. Nah, beberapa keistimewaan atau keutamaan sholat dibanding syariat-syariat atau ibadah yang lainnya. Yang pertama, sholat itu diwajibkannya tuh turun perintah sholat itu di mana? Iya benar, di langit. Jadi kan Rasulullah menerima perintah sholat ketika sedang Isra dan Mi'raj. Ketika sedang ya ke Sidratul Muntaha, naik ya Mi'raj ke langit ke-7 ke Sidratul Muntaha. Disitulah diwajibkan perintah sholat. Sholat diwajibkan di langit. Sementara ibadah lainnya kayak puasa, kayak zakat, diwajibkannya itu turun perintahnya di mana? Di bumi. Berarti kan lebih utama gitu kan, sholat itu satu-satunya ibadah yang Rasulullah itu langsung ya melaksanakan Isra dan Mi'raj, dan disitulah turun perintah atau syariat sholat. Sedangkan kayak puasa itu kan turun perintahnya itu melalui malaikat Jibril dengan ayat yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu turunnya di bumi kan. Zakat juga waqimus sholata wa atuz zakata,
turun di bumi. Sedangkan sedangkan sholat itu turun perintahnya itu di langit. Sholat diwajibkan dari Allah kepada Rasulnya, sementara ibadah yang lain melalui malaikat. Jadi sholat langsung dari Allah ke Rasul perintahnya. Sedangkan yang lain kan melalui wasilah malaikat Jibril kan. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu tentang ibadah puasa, tentang ibadah zakat dan ibadah lainnya disampaikan oleh malaikat Jibril. Lalu sholat juga diwajibkan pertama kali sebanyak berapa? 50 kali dalam sehari. Coba bayangin kalau 50 kali dalam sehari, otomatis sehari-hari kita diisi dengan sholat. Tiap berapa menit sholat, tiap berapa menit sholat. Lalu mendapatkan keringanan di dalam jumlahnya. Lalu alhamdulillah dapat diskon ya. Sehingga menjadi 5 rakaat. Maksudnya 5 kali dalam sehari ya. Yang mana 5 kali ini sama pahalanya besarnya dengan 50 kali tadi ya kan. Betapa maha besarnya Allah. Kita nggak perlu sholat 50 kali 50 rakaat dalam sehari semalam, tapi tetap ganjarannya, pahalanya sama besarnya. Nah, sholat juga adalah puncak ibadah dan juga kepatuhan dan pendekatan diri kepada Allah. Makanya kan di dalam sebuah riwayat kan disebutkan, apa yang pertama kali dihisab di akhirat? Sholat awalu ma yuhasabu ya. Yang pertama kali dihisab oleh Allah kepada seorang hambanya adalah sholat. Itu beberapa di antara keutamaan sholat dibandingkan ibadah yang lainnya. Langsung masuk ke pembahasan hadis yang pertama. Ya, silahkan minta tolong dibaca hadis yang pertama tentang waktu-waktu sholat. Jadi hadis-hadis ini akan membahas tentang waktu-waktu sholat dan yang berkaitan dengan waktu-waktu sholat yang ada di dalamnya. Hadis yang pertama, silakan. Siapa yang mau baca? Waktu zuhri ar-rajul katulihi yahdur al-asra asar asyams yaghib asyafaq wa waktu al-awsat min tulu'il fajri asyamsu. Ya, artinya dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu duduk ialah jika matahari telah condong ke barat dan bayangan seseorang sama dengan ininya. Selama waktu asar belum tiba, waktu asar maksud selama matahari belum menguning. Waktu sholat maghrib selama awan merah belum mengulang. Waktu sholat isya hingga tengah malam dan waktu sholat subuh semenjak terbitnya fajar hingga matahari belum terbit. Hadis riwayat Muslim. Ya, terima kasih Bu. Jadi hadis yang pertama ini membahas tentang waktu-waktu sholat. Nah, di dalam madhab Asy-Syafi'i, waktu sholat itu dibagi menjadi 2. Waktu aslinya sholat, yaitu ada waktul bidayah, waktu awal ya, awal dimulanya sholat, dan ada waktu nihayah. Jadi waktul bidayah, waktu mulai, dan waktul bidayah, waktu akhirnya. Nah, di hadis ini kan dijelaskan waktu zuhri, waktu zuhur dimulainya kapan? Idza zalatis syamsu, ketika matahari telah condong. Kalau kita bilangnya tuh udah tergelincir gitu kan.
Nah, itu waktu dimulainya sholat zuhur. Jadi waktu dimulainya sholat zuhur adalah waktu zawal. Zawal itu ketika matahari sudah tergelincir. Nah, waktu akhirnya kapan? Wakana dhillu ar-rajul katulihi. Maka waktu bidayahnya sholat zuhur, waktu mulainya sholat zuhur ketika zawal atau tergelincir matahari, dan waktu akhirnya zuhur ketika bayangan seseorang itu sama panjang dengan tubuhnya. Ini kan ada di sini nih. Bayangan bayangan seseorang sama dengan tingginya. Nah, itulah akhir waktu zuhur, dan setelah itu mulailah waktu bidayah asar atau waktu dimulainya awal permulaan sholat asar. Jadi tadi apa, Bu? Waktu awalnya sholat zuhur itu kapan? Waktu zawal atau ketika tergelincir atau condongnya matahari. Sedangkan waktu akhirnya yaitu ketika bayangan seseorang sama panjangnya dengan tingginya. Sedangkan waktu asar, waktu awalnya atau waktu bidayahnya yaitu ketika apa? Ya tadi, ketika bayangan seseorang sama tingginya, maka disitulah waktu asar dimulai. Dan waktu akhirnya sholat asar itu kapan? Ketika apa? Ya. Malam tasfar asyams, ketika matahari itu belum menguning, belum akan memerah. Nah, maka itulah waktu akhirnya sholat asar dan mulai waktu sholat maghrib. Itu ya. Jadi waktu sholat asar mulainya kapan? Ketika bayangan seseorang itu sama tingginya, dan waktu akhirnya ketika matahari belum menguning. Nah, Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa ada dua tanda akhir waktu asar. Ada yang namanya itu nihayatu ikhtiar. Jadi waktu akhir yang ikhtiari. Yang seikhtiar itu yang diusahakan gitu. Nah, yang diusahakan ini adalah sekitar 20 menit sebelum maghrib. Sedangkan akhir waktu asar itu ada dua macam. Ada waktu ikhtiari, ada waktu jawaz. Kalau yang ikhtiari itu yang diusahakan gitu. Akhir waktu asar ada dua macam. Ada ikhtiari, ada yang jawaz. Boleh, jawaz itu artinya boleh. Kalau yang ikhtiari itu kayak jaga-jaga gitu, kayak yang usaha ikhtiar. Nah, kalau yang ikhtiar itu sekitar 20 menit sebelum maghrib. Itu yang ikhtiar. Jadi kalau bisa paling akhir itu ya 20 menitan sebelum maghrib itu kita udah sholat asar lah gitu. Usahakan, ikhtiarkan gitu. Kalau yang misalnya dalam kondisi kita tuh nggak bisa sholat di awal waktu, paling tidak tuh jam segitu udah gitu. Tapi sholat asarnya. Tapi kalaupun nggak bisa, ya udah qoblal ghurub. Kebalik, bener. Nah, kalau yang jawaznya itu ya sebelum benar-benarnya tenggelam matahari, itu masih boleh. Karena kan sebenarnya kalaupun belum masuk waktu maghrib, masih bisa tuh kan untuk melaksanakan sholat asar. Maka itu namanya waktu boleh. Yang benar-benar ketika mendekati waktu tenggelamnya matahari, yang udah mau masuk maghrib banget gitu. Sebenarnya masih boleh kan kayak gitu juga, sholat di waktu itu juga. Cuma itu udah waktu jawaz, waktu udah yang boleh, udah yang mepet banget gitu. Iya, jadi ada akhir waktu itu ada yang ikhtiari, ada yang jawaz gitu kan. Nanti juga di sholat isya. Sholat isya itu waktu ikhtiarinya itu kapan? Tengah malam, jam 12-an sebenarnya. Tapi waktu jawaznya nanti apa? Ya sebelum fajar sodik muncul. Sebelum adzan subuh kalau kita bilangnya, ya iya.
Tapi sebenarnya waktu ikhtiarinya itu tengah malam jam 12, jam 1 itu udah waktu ikhtiar untuk sholat isya. Kadang kita kan yang penting belum masuk waktu subuh masih bisa sholat isya. Iya memang, cuma itu udah masuk waktu jawaz, waktu akhir-akhir mepet banget gitu. Waktu ikhtiarinya itu kalau isya itu pertengahan malam itu. Nah itu. Kalau lupa kan terus bangun belum sholat isya. Ketiduran ya? Nggak apa-apa, langsung ketika bangun langsung sholat. Terus baru sholat itu belum selesai. Udah adzan. Udah dapat 1 rakaat belum? Udah. Kalau udah dapat 1 rakaat berarti udah dapat isyanya ya berarti ya. Udah dapat isyanya. Tapi kalau misalnya belum nyampe 1 rakaat, udah adzan berarti dia qadha bukan ada. Udah di luar waktu. Yang penting dia tuh udah dapat 1 rakaat, maka udah mendapatkan sholat. Kalau misalnya belum 1 rakaat baru Allahu Akbar, udah Allahu Akbar, ya udah itu udah bukan. Ya, lanjutin aja. Maksudnya dia tuh udah sholat di luar waktunya gitu. Nggak apa-apa. Nanti ada di hadisnya di sini man adrakas sholah walau rakaah gitu. Nah itu ya. Wa amma wa waktu sholati al-isya maghrib malam yaghibi asyafaq tadi ya. Waktu sholat maghrib. Waktu sholat maghrib itu kan ya tadi ketika matahari mulai menguning tergelincir dan waktu mulainya. Waktu akhirnya inda ghiyabi syafaq al-ahmar ketika mega merah itu sudah hilang. Sedangkan waktu isya itu ilanis fil laili al-ausat nih kan. Makanya waktu nihayahnya akhirnya waktu isya, waktu yang ikhtiari itu tengah malam ilanis fil lail sebenarnya. Cuma ada waktu jawaznya masih boleh kok sebenarnya kalau memang keadaannya ya tidak memungkinkan atau misalnya tadi kayak baru bangun berapa menit sebelum subuh langsung sholat isya. Berarti kan dia udah masuk waktu jawaz gitu, waktu yang masih boleh tapi udah mepet banget. Itu ya. Wa waktu sholati subhi min tulu'il fajri malam tatlu asyams, dan waktu sholat subuh adalah semenjak terbitnya fajar. Nah, fajarnya kan nanti ada fajar kadzib, ada fajar sodik. Fajar kadzib itu kan artinya bohong ya, fake gitu. Intinya tuh dia tuh kalau masih fajar ini berarti belum masuk waktu subuh. Nanti ada fajar sodik, sodik itu jujur benar ya. Nah, ketika terbitnya fajar sodik barulah itu sholat subuh. Semenjak terbitnya fajar hingga matahari terbit. Dan ada lanjutannya menurut riwayat Muslim dari hadis Buraidah tentang waktu sholat asar dan matahari masih putih bersih. Wa min hadis Abi Musa wasyamsu murtafi'ah, dan matahari masih tinggi. Ini tambahan penjelasan hadisnya. Hadis yang kedua. An Abi Barza al-Aslami radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli al-asra. Rasulullah SAW pernah selesai sholat asar, thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinah wa syamsu hayyah wa kana yastahibbu ayu akhira minal isya wa kana yakrahu an-naum qablaha wal hadits ba'daha wa kana yanfatilu min sholatil ghadati hina ya'rifu ar-rajul jalisahu wa kana yaqra'u bis sittina ilal mi'ah muttafaqun alaih. Wa indahuma min hadithi Jabir wal isya ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha idza ra'ahum ijtama'u ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhara. Wa subhu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalasin wa li muslimin min hadisi Abi Musa fa aqaba al-fajr hina insyaqqa al-fajr wan nasu la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'dan. Jadi kalau yang hadis yang pertama menjelaskan tentang awal waktu sholat dan akhirnya, hadis yang kedua ini menceritakan Rasulullah itu pernah selesai sholat asar. Nah, sholat asar itu berarti kan masih terang ya. Dan para sahabat, para jamaah itu pulang ke rumahnya. Rumahnya tuh di ujung kota gitu. Kalau kita mah di mana gitu ya, di ujung desa gitu. Dan Madinah, di ujung kota Madinah sedang matahari pada saat itu masih panas. Berarti kan sholat asarnya tuh pada saat matahari masih terik gitu kan, nggak sampai yang mendekati matahari tenggelam. Nah, beliau biasanya mengakhirkan sholat isya. Nah, di sini juga ada kesunahan untuk mengakhirkan sholat isya. Katanya sholat di awal waktunya, tapi kok ini diakhirkan? Kenapa coba?
Kalau emang memungkinkan, silahkan diakhirkan gitu, biar sekalian nanti sholat malam, sholat tahajud, qiyamul lail gitu. Cuma ini sunnah bagi yang nggak bisa, ustazah saya nanti kebablasan gitu. Niat sholat isanya jam 12 sekalian tahajudan, ternyata bablas, malah nggak dapet. Ya kayak gitu mah jangan ya. Kalau yang nggak mampu ya silahkan diawalkan. Nah, terus beliau itu tidak suka tidur sebelumnya. Nah, jangan tidur sebelum sholat isya. Karena kan khawatir tadi kebablasan. Dan tidak juga bercakap-cakap setelahnya. Habis isya masih suka ngobrol enggak? Jadi kesunahannya itu ada kesunahan mengakhirkan waktu isya dan tidak tidur sebelum kita tuh udah sholat isya dan enggak ngobrol, ngomong-ngomong, bercakap-cakap habis sholat isya. Habis sholat isya ya udah siap-siap tidur biar nanti malamnya bisa qiyamul lail gitu. Kecuali memang ada hajat, ada keperluan. Saya tiba-tiba ada tamu datang, nggak mungkin kan tamunya kita diemin aja. Tamunya nggak diajak ngobrol, nggak mungkin kan. Atau misalnya kita tuh ada majlis yang mengharuskan kita ngomong gitu. Kayak saya kan tadi malam ada majlis sampai 9:30, nggak mungkin saya diem aja kan. Perlu ngomong kan, nah itu kan berarti ada keperluan. Tapi kalau nggak ada keperluan ya habis isya tuh nggak usah banyak ngomong gitu, nggak usah banyak bercakap-cakap, siap-siap tidur gitu. Iya, suaminya pulangnya malam kita ya, nungguin ngobrolnya kapan? Ngobrolnya pas weekend berarti. Nah, beliau juga suka melakukan sholat subuh. Beliau biasanya suka mengakhirkan sholat isya, tidak suka tidur sebelumnya dan bercakap-cakap setelahnya. Beliau juga suka melakukan sholat subuh di saat seseorang masih dapat mengenal orang yang duduk di sampingnya. Beliau biasanya membaca 60-100 ayat. Biasanya kalau subuh itu masih gelap nggak? Masih. Apalagi di zaman Rasul, ada lampu nggak? Nggak ada. Otomatis kan gelap gulita. Nggak kayak kita sekarang ya, mau subuh, mau tengah malam, terang benderang. Nah, di zaman Rasul itu, sholat subuh itu kan masih gelap gulita. Tapi Rasulullah itu selesai sholat subuh itu, udah bisa melihat wajah-wajah sahabat. Berarti kan selesai sholat subuhnya, udah matahari terbit. Karena apa? Karena beliau itu membaca ayatnya itu 60-100 ayat. Kuat gak kita? Iya, di sholatnya itu lama. Sampai selesai sholatnya itu, dibahasakan di sini tuh Rasulullah tuh bisa melihat wajahnya para sahabat dengan jelas. Berarti kan udah gak gelap lagi, berarti kan udah terbit matahari gitu. Karena apa? Karena di subuhnya itu membaca suratnya itu 60-100 ayat. Lumayan kan satu surat itu. Kalau kita di sini sholat subuh ya cepet aja lah biar ini. Iya, biar jamaahnya nggak capek kan gitu. Jadi Rasulullah memperpanjang, jadi ada kesunahan memperpanjang bacaan subuh gitu. Cuma kalau kita kan bapak-bapaknya pekerja di sini kan nggak mungkin ya karena pagi-pagi harus siap-siap kerja dan sebagainya gitu. Ya, tapi kalau ingin mengikuti kesunahan silahkan perpanjang bacaannya. Sholat subuhnya. Jadi ada kesunahan yang seperti itu. Ya, kalau misalnya kita menemukan di sebuah masjid ini panjang banget bacaan subuhnya nggak selesai gitu, mungkin sedang mengikuti sunnah Nabi yang ini memperpanjang bacaan. Kan gitu. Itu ya hadis tentang sholat asar, tentang kesunahan untuk mengakhirkan sholat isya dan tidak makruh untuk tidur sebelum sholat isya, bercakap-cakap setelah sholat isya, dan sholat subuhnya memperpanjang bacaan sholat subuh. Hadis yang selanjutnya, wa indahum min hadithi Jabir wal isya ahyanan wa ahyanan idza ra'ahum ijtama'u ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhara was subha kana an-nabiyyu yusalliha bi ghalas. Menurut hadis Bukhari Muslim dari Jabir, ada kalanya Rasulullah itu sholat isya itu di awal waktu. Kadang-kadang di awal waktu. Kalau apa? Kalau kalau Rasul itu melihat para sahabat udah berkumpul, langsung. Oh, udah kumpul nih, udah banyak nih jamaah, langsung. Tapi kadang-kadang beliau juga melaksanakannya itu agak lambat gitu, agak nggak di awal waktunya banget. Jika apa tadi?
mengakhirkannya jika melihat mereka berkumpul dan segera melakukannya. Jika melihat mereka terlambat, beliau mengakhirkannya. Kalau misalnya kayaknya belum kumpul, jamaahnya belum banyak, atau misalnya para sahabat itu belum pada datang, maka agak diakhirin gitu. Nah, dan mengenai subuh, biasanya Rasulullah SAW menunaikannya pada saat gelap. Ya, ketika masih gelap gulita, Rasulullah itu biasa mengawalkan waktu subuh dan memperpanjang bacaannya sampai udah nggak gelap lagi, sampai kita tuh bisa melihat wajah di samping-samping kita gitu. Karena kan zaman dahulu mah masjid-masjid itu gelap, nggak ada lampu, tapi bersinar, bercahaya, diterangi oleh iman-iman para sahabat. Zaman kita sekarang, masjid itu nyala, terang benderang, diterangi lampu. Tapi apakah iman-imannya? Kebalikannya. Apakah iman-iman kita menerangi masjid-masjid ini? Belum tentu. Bahkan jamaahnya pun sedikit kan. Zaman dahulu masjid gelap gulita, tapi bersinar, diterangi oleh iman para jamaahnya gitu, para sahabat Rasulullah gitu kan. Itulah perbandingannya gitu. Iya, gelap kan, belum ada lampu. Mungkin ya kalau ada kayak obor gitu ya. Bulan. Makanya kan disebutin di sini kan bigolasin. Golasin itu benar-benar yang petang, apa sih kalau bahasa ini itu, iya, gelap gulita, yang benar-benar kalaupun kita melihat ke sebelah kita tuh nggak tahu dia siapa gitu, saking gelap gulitanya. Iya, kayak mati lampu ya sayang. Nah, deh. Iya, kalau kita mati lampu kan Bu, kadang siapa sih ini, sebelah saya siapa? Kayak gitu gambarannya. Kalau dia berarti kan masih ada cahaya rembulan. Iya, kan mereka kan sedang sholatnya di dalam masjid, di dalam ruangan kan. Berarti kan kadang siapa di sebelah saya ini nggak tahu, karena mereka melakukan sholat subuh itu benar-benar ketika masih gelap gulita. Iya, bisa jadi. Mungkin ada obor kali ya, atau ada pelita kali ya. Cuma mungkin ya tetap nggak terang juga kan, nggak kayak lampu kan bisa menerangi gitu. Kita bayangin aja pas mati lampu, walaupun ada lilin, tetap aja kan, tetap kita tuh pandangan mata kita tuh terbatas gitu. Nah itu ya, ini kan makanya ada beliau menunaikan sholat subuh pada waktu fajar terbit di saat orang-orang hampir tidak mengenal satu sama lain. Jadi benar-benar kamu ini siapa ya, di sebelah saya siapa, karena benar-benar gelap gulitanya pada saat itu. Hadis yang selanjutnya, wa an Rafi' bin Khadij qala kunna nusallil maghrib ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fayansharifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi, muttafaqun alaih. Dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu berkata, kami pernah sholat maghrib bersama Rasulullah SAW, kemudian salah seorang di antara kami pulang dan ia masih dapat melihat tempat jatuhnya anak panah miliknya. Berarti kalau masih bisa melihat anak panah, busur panah, berarti itu keadaannya masih apa? Masih terang kan? Mungkin pada saat itu waktu maghribnya memang masih terang. Tapi sekarang juga maghribnya masih terang ya. Kayak kemarin tuh saya lihat maghrib, tapi masih terang banget gitu. Nah ini mungkin gambarannya seperti itu. Ketika pulang dari sholat maghrib, para sahabat itu, seorang sahabat itu masih bisa melihat anak panahnya itu jatuh di mana. Berarti kan masih dalam keadaan terang. Apalagi kalau misalkan di Timur Tengah itu, kalau misalkan musim panas, itu jam 7, jam 6 itu masih panas, masih terang benderang ya. Karena kan kalau musim panas itu waktu siang lebih lama daripada waktu malam gitu. Bahkan siang-siang aja, sore-sore aja itu menjelang maghrib itu masih panas, masih terik mataharinya. Nah, mungkin itu gambarannya seperti itu ya. Hadis selanjutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat a'tamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailah bil isya hatta dhahaba 'amatul lail thumma kharaja innahu la waqtuha la an asyqa ala ummati, rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada suatu malam pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat Isya. Jadi suatu malam Rasulullah itu mengakhirkan sholat Isya hingga larut malam. Tadi kan ada kesunahan ya, mengakhirkan waktu sholat Isya. Nah ini lanjutannya. Jadi sebenarnya tuh boleh kalau kita mengakhirkan sholat Isya, ada kesunahannya kalau mampu ya.
Lalu beliau keluar dan sholat dan berkata, lalu beliau bersabda ya, berkata, sungguh inilah waktunya jika tidak memberatkan umatku. Kalau nggak ngeberatin kepada umatku nih, sesungguhnya waktu Isya tuh ya ini sekarang gitu, ketika tengah malam itu afdolnya gitu, walaupun itu udah waktu ikhtiari gitu. Cuma kadang kita kan berat ya, waktu sholat di tengah malam, apa kita bisa yakin bisa bangun gitu. Yang ada malah ketiduran bablas. Makanya kalau memang kita tidak mampu, ya udah sholatnya di awal waktu saja. Nanti kan ada pembahasan sholat di awal waktu itu mendapatkan keridhaan Allah gitu dan sebagainya. Jadi ada ininya masing-masing, ada fadilahnya masing-masing. Cuma Rasulullah itu pernah bersabda, kalau nih misalnya nggak memberatkan kepada umatku gitu, sebenarnya waktu Isya itu ya pada pas waktu tengah malam itu yang gelap gulita bener-bener itu gitu. Cuma itu kan memberatkan, Rasulullah juga udah tahu ini memberatkan, makanya kalaulah tidak memberatkan tentu aku perintahkan sholat Isya itu ya di tengah malam itu gitu, biar sekalian tahajudan kan, biar iya tidur dulu. Jangan. Habis maghrib ya kalau bisa nggak tapinya malamnya ini bangun. Iya. Iya benar. Matanya berat ya Allah. Diganduli ini setan matanya. Nah, lalu di hadis selanjutnya ini tentang kesunahan ya, disunahkan sholat duhur saat cuaca tidak panas menyengat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtadda al-harru fa abridu bis-salati fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila panas sangat menyengat maka tunggulah waktu dingin untuk menunaikan sholat, karena panas yang menyengat itu sebagian dari hembusan neraka jahanam. Ibu-ibu ngerasa nggak akhir-akhir ini panasnya banget? Iya, saya antar jemput anak ya, jam 12 keluar, Allahu Akbar, panasnya. Makanya kan ada ungkapan neraka bocor kan? Bener, itu bener kan di hadis ini? Sesungguhnya panasnya siang hari ketika panas menyengat itu adalah hembusan dari neraka gitu. Neraka itu kan makhluk Allah yang bernafas. Ketika neraka itu menghembuskan panasnya, nyampe ke bumi, hembusan panasnya itu. Nah, iya, astagfirullah kan, astagfirullah. Kita, merinding. Kita di dunia aja ngerasa panasnya, kesapa oleh panasnya neraka aja segitu panasnya. Itu padahal cuma sebagian kecilnya, gimana di nerakanya gitu ya. Naudzubillah gitu kan. Nah itu, maka Rasulullah itu menganjurkan kalau lagi panas menyengat di tengah hari, maka tunggulah sampai agak dingin. Mungkin kita itu dari luar yang panasnya menyengat, jangan langsung sholat, diademin dulu gitu kan. Kayak kalau masih keringetan ya diidiin dulu, ditirisin dulu keringetnya, ditiisin dulu, istilahnya tuh seperti itu. Atau kalau mungkin kita pun di dalam rumah, kita tuh ngerasa ya Allah gerah banget gitu, diin dulu lah, dikondisikan dulu, diademin dulu badan kita. Kenapa? Karena biar kita sholat itu khusyuk, enggak kepanasan, enggak kegerahan. Itu salah satu kenapa dianjurkan untuk ngademin badan dulu lah gitu ketika panas sangat menyengat. Ini kan ada hadisnya gitu kan. Rasulullah saja sudah menjelaskan bahwasanya ya panas yang menyengat di bumi itu adalah hembusan dari neraka jahanam gitu. Ya nggak ngerasa nggak akhir-akhir ini panas banget kan? Panasnya menyengat kan? Iya, nerakanya bocor. Iya, maka tunggu dulu, ademin dulu gitu kan. Kita juga nyaman nggak sih misalnya lagi panas-panas langsung sholat? Nggak nyaman kan? Nggak khusyuk kan? Keringat mengalir segala macam. Maka ya kondisikan dulu, ademkan dulu badan kita, baru kita sholat. Karena memang anjuran dari Rasulullah, tunggulah waktu dingin untuk menunaikan sholat. Panas banget itu, bisa langsung sholat aja. Ya, ibu kan yang tahu kondisinya, kira-kira kalau sholat langsung tuh nyaman nggak gitu?
Ini mah kalau misalnya keadaannya tuh yang panas menyengat dan kita tuh kayak ya, nggak enak banget kan lagi gerah-gerah, langsung wudhu, langsung sholat gitu. Sholatnya juga nggak khusyuk, nggak mutmainah gitu. Jadi karena cepet-cepet terus keringat gemerobios. Nah nggak enak kan, diademin dulu. Tapi kalau misalnya kita lagi nyaman di rumah, lagi santuy gitu, lagi adem gitu, kalau udah ASEAN. Iya ya, langsung ya. Ya kalau emang kalau di Mekah mah ya langsung aja ikut karena kan ngikutin waktu sholatnya. Enggak yang nunggu dulu karena sayang kan ketinggalan sholat berjamaah. Ini mah kalau dalam keadaannya tuh misalnya kita lagi di rumah, dari perjalanan gitu. Kalau lagi di Makkah, di Madinah, ya sayang kalau kelewatan. Saya nunggu adem dulu baru ikut jamaahan. Kan sayang kita dapat jamaahan di sana, udah capek-capek kan kadang kita sejam sebelum mulai sholat kan udah standby di situ kan. Nah itu caranya kalau biar enggak kepanasan, usahakan setengah jam, 1 jam udah standby di sana. Jadi kan enggak, kita tuh udah kondisinya tuh udah nyaman gitu, enggak yang baru jujuk-jujuk datang langsung imamnya udah Allahu Akbar. Nah kayak gitu otomatis panas. Makanya ya bisa disiasatinya dengan kita itu ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawinya itu sebelumnya, jangan mepet-mepet. Kalau mepet juga kan nggak dapet tempat kan. Iya, dulu saya juga kalau mepet pasti dapetnya di luar, ya kan? Kalau sebelum waktu sholat sejam atau setengah jam, kita masih bisa nyari tempat yang adem di mana nih, yang enak, yang nyaman di mana. Tapi kalau udah mepet, jangankan tempat ya, keinjek-injek kan sama jamaah lain tuh, sama jamaah umroh haji yang lain tuh pasti udah sesak gitu kan. Tuh ya. Ya, hadis selanjutnya ini memperpanjang sholat subuh ya, tentang anjuran untuk memperpanjang sholat subuh. Wa an Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbihu bis subhi fa innahu a'dhamu li ujurikum rawahul khamsah wa sahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakukanlah sholat subuh pada waktu benar-benar subuh. Jadi ya masih benar-benar subuh awal waktunya, jangan dientar-entarin karena pada waktu itu lebih besar pahalanya bagimu gitu ya. Yang pada waktu masih benar-benar subuhnya baru berlangsung, lakukanlah karena pahalanya lebih besar. Dan tadi karena Rasulullah itu biasanya memperpanjang bacaan gitu. Jadi kan mulai dari benar-benar masih subuh, lanjut sampai matahari agak mulai terbit gitu baru selesai. Itu Rasulullah ya, karena ada kesunahan memperpanjang bacaan sholat subuh. Yang selanjutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka minas subhi raq'ah qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka subha wa man adraka raq'ah minal asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-'asra. Muttafaqun alaih. Ini ya yang tadi Eyang ya. Barang siapa yang telah mengerjakan 1 rakaat sholat subuh sebelum matahari terbit, maka ia telah mendapatkan sholat subuh. Jadi kalau yang saya telat bangun nih, pas bangun waktu subuhnya udah mau habis, tapi masih kedapatan 1 rakaat, berarti dia masih mendapatkan waktu sholat subuh. Begitu pula dengan asar. Mungkin kita tuh ada kondisi yang kita tuh baru sempat sholat asar beberapa menit sebelum maghrib, tapi udah dapat 1 rakaat, berarti dia masih mendapatkan sholat asar itu keseluruhan. Tapi kalau misalkan belum genap 1 rakaat, udah azan maghrib, udah terbit matahari atau tadi ya isya dan udah masuk waktu subuh, ya berarti dia udah tidak mendapatkan waktunya lagi. Berarti sholatnya nanti dia namanya sholat qadha, sholat di luar waktunya, bukan sholat adaan lagi. Itu kan misalkan udah waktunya iya. Jadi terlihatnya berarti qadha. Iya, kan kita tahu jam segini nih berarti udah di luar waktu subuh nih. Berarti ya kita niatnya qadha karena udah bukan waktunya lagi. Qadha itu bukan cuma ganti sholat yang sudah berlalu, tapi kita sholat di luar waktunya
itu juga namanya kodo. Nanti niatnya ya saya niat sholat kodo gitu, bukan ada. Kalau ada kan sholat di waktunya, emang di waktunya. Kalau kodo ya udah di luar waktu. Kenapa Mbak bingung ya? Karena yang itu ada kalau kita sibuk siang apa tetap niatnya sholat subuh gitu. Iya sholat subuh, cuma dia bukan sholat subuh adaan, tapi kodoan. Adaan itu kan di waktunya, kodoan itu di luar waktu. Bukan berarti kodoan yang ganti kodo itu loh ya, tapi maksud kodo di sini adalah kita mengerjakan sesuatu bukan di waktunya, gitu. Udah di luar waktu. Tetap sholat subuh namanya, cuma namanya kodoan. Kodoan. Jam 7 pagi gitu. Iya, jam 7 baru bangun. Udah telat banget ini mas sholat subuhnya. Langsung sholat, niat ya Allah saya niat sholat subuh, sholli fardhu subhi, rakaatain mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Karena udah di luar waktunya. Ingat gak di bab sifat sholat yang harus disebutkan kan? Apakah dia itu sholatnya adaan, apa kodoan? Disebutkan di niatnya. Gitu. Sadar ribet, ya udah yang penting sholat subuh deh. Ribet banget sama niat, ya udah yang penting sholat subuh hadirkan. Saya niat sholat subuh, udah itu gak apa-apa. Bagi orang awam yang keribetan ya, yang pusing banget sih mikirin niat harus gimana. Udah yang penting hadirkan niat dalam hati. Saya mau niat sholat segini rakaat, ya udah, insya Allah nggak apa-apa. Kalau yang terlalu beribet dengan niatnya. Tapi akan lebih baik kalau yang tadi ya. Kita itu sholatnya kodoan apa adaan, berapa rakaat sebagai imam atau makmum atau sendiri. Kalau yang mampu silahkan dilengkapi niatnya. Kalau yang ini yang apa namanya itu niat sholat yang menghormati waktu. Lihurmatil waktu. Itu awalnya niatnya untuk menghormati waktu itu. Niatnya ya niat sholat adaan aja, karena kan dia sebenarnya sholatnya di waktunya, cuma ada hal yang ada syarat atau rukun yang tidak terpenuhi ya, maka dia nanti i'adah atau mengulang waktunya, mengulang sholatnya di waktu yang lain gitu. Ya pas sholat lihurmatil waktu kan dia sholatnya di waktunya, berarti kan adaan. Nanti pas ngulangi namanya i'adah, ngulangi. I'adah. Yang kayak misalkan sholat jamaah asar sama zuhur, tapi ternyata pas sampai di lokasi masih udah nyampe. Bisa gitu sholat asar, berarti kan ngulang sholat asar. Iya, i'adah namanya. Karena kan dia bukan kodo tapi i'adah, ngulangin. Tapi kalau nggak diulang, misalnya boleh. Sebenarnya boleh-boleh aja sih. Pas udah ditarik ya, ditarik ke takdim ya, ke waktu yang sholat yang pertama, tapi ternyata yang kedua, di sholat yang kedua dia udah nyampe. Sebenarnya nggak apa-apa sih Ami, kan udah ini dia. Udah selama dia memenuhi syarat safar gitu kan. Selama dia itu juga ya memenuhi ketentuan-ketentuan sholat jamak dan qashar. Itu ya. Sampai mana tadi? Kalau di jalan gitu, terus kadang kita batuk kan, terus gitu kan, itu kan kita sholat nggak itu kan, ya walaupun mau tapi itu tetap nggak sah kan? Jadi ada najis yang keluar gitu ya, iya. Terus kita nggak bisa ganti gitu, ya sholat lihurmatil wakti berarti kita tetap sholat dengan keadaan yang ada najis. Kita niatkan ini sholat lihurmatil wakti, tetap sholat, tapi nanti kalau udah pas sampai rumah udah bisa ganti, udah bisa bersihin najisnya, sholatnya diulang, ya ada diulangi dengan keadaan yang sempurna. Gitu. Itu intinya apa? Niatnya gimana? Pakai i'adah atau kodok juga nggak apa-apa sih. Ya ibu niatin aja. Yang niatin aja saya niat sholat gitu untuk ngulangi yang sholat yang tadi. Karena sholat yang tadinya kan ada hal yang sebenarnya tuh. Iya. Emang perkara sholat itu rumit ya, banyak hangat yang harus dibahas.
Kadang kepikiran gitu, aku kasih sholat satu kalimat, tapi pas aku baca terus gimana gitu. Nggak apa-apa, sholat aja, namanya sholat lihurmatil waktu dengan keadaan yang misalnya ada najis atau misalnya kita nggak bisa menutup aurat kita karena nggak bawa mukena atau baju kita nggak bisa menutup. Udah sholat seadanya, niatkan sholat lihurmatil waktu, nanti diulang. Ya, hadis selanjutnya wali Muslim an Aisyah nahwahu wa qala sajdatun badala rakaah tsumma qala wa sajda innama hiya rakaah. Ini masih penjelasan ya. Kalau misalnya masih dapat 1 rakaat, maka itu dia masih mendapatkan 1 bagian sholat tersebut. Hadis yang selanjutnya tentang waktu-waktu yang dimakruhkan sholat. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la sholata ba'da subhi hatta tatlu'a asy-syamsu wa la sholata ba'da al-'asri hatta taghiba asy-syamsu. Muttafaqun alaih wa lafdu Muslim la sholata ba'da sholatil fajri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh sampai matahari terbit, dan tidak ada sholat setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Muttafaqun alaih. Dan dalam lafaz riwayat Muslim tidak ada sholat setelah sholat fajar. Jadi ini yang menjelaskan tentang waktu-waktu dimakruhkannya sholat, yaitu kapan saja setelah subuh sampai matahari terbit, dan juga setelah asar sampai matahari terbenam. Lafaz Muslim juga tidak ada sholat setelah sholat fajar. Ini ya, mana tadi? Jadi waktu karohah atau waktu yang dimakruhkan sholat dalam mazhab Asy-Syafi'i itu ada 3. Yang pertama itu ada 3. Ya ada 3. Yaitu yang disebutkan di dalam hadis kan ada 3, tapi dalam mazhab Asy-Syafi'i itu nanti ada 5. Salah satunya yaitu ketika terbit matahari dan ketika waktu istiwa. Waktu istiwa itu ketika matahari itu benar-benar tepat berada di atas kepala kita, yaitu sekitar 1 menit sebelum duhur, itu juga waktu dimakruhkannya sholat, dan ketika terbenam matahari. Tapi nanti ada pengecualian ya. Pengecualiannya itu waktu istiwa. Jadi kan ketika sebelum duhur itu kan namanya waktu istiwa. Istiwa itu ketika matahari itu berada di tengah-tengah. Itu waktu dimakruhkan sholat, kecuali di hari Jumat. Karena kan kalau hari Jumat kan biasanya bapak-bapak sholat ke masjid kan memang pada waktu matahari sedang di tengah-tengah. Cuma pas ke masjid ada namanya sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah qobliyah gitu sebelum Jumatan. Nah itu maka diperbolehkan. Dan juga dalam mazhab Asy-Syafi'i, waktu-waktu yang dimakruhkan tadi itu bukan berarti kita nggak boleh sholat sama sekali, tapi nggak boleh sholatnya sholat mutlak. Jadi yang sholat yang nggak ada sebab sama sekali. Kalau misalnya habis asar kita ada majelis, terus kita masuk ke masjid, kita sholat tahiyatul masjid, boleh nggak? Boleh, karena sholatnya ada sebabnya. Terus misalkan habis subuh kita itu berwudu gitu, kan ada namanya sholat sunnah wudu ya. Terus misalnya habis subuh kan nggak boleh sholat Ustazah, tapi saya pengen sholat sunnah wudu karena saya habis wudu, boleh enggak? Boleh, karena ada sebabnya. Yang nggak boleh itu sholat sunnah mutlak. Jadi dia tuh sholat sunnah aja, nggak ada sebab, nggak ada apa-apa, dia itu mutlak sholatnya sholat sunnah. Itu yang nggak boleh. Terus kalau misalnya ada kodok sholat gitu ya, kayak tadi bangunnya kesiangan, bangun subuhnya misalnya jam 6, itu kan waktu dilarang sholat kan, maksudnya bukan jam 6 sih, maksudnya waktu yang setelah subuh mendekati sampai terbit matahari, tapi dia ada kodok sholat. Boleh nggak kodok sholatnya di waktu yang dilarang tadi, yang dimakruhkan tadi? Boleh. Kalau kodok sholat itu boleh kapan saja, bahkan di waktu yang dimakruhkan pun kita boleh kodok sholat.
inget ternyata tadi malam belum sholat ini, belum sholat isya. Tapi ingetnya tuh pas di waktu yang dimakruhkan sholat habis subuh gitu. Boleh nggak? Boleh. Karena kan dia sholatnya itu sholat yang ada sebabnya. Kalau sholat yang mutlak, yang nggak ada sebabnya, itu yang tidak diperbolehkan atau yang dimakruhkan dilakukan di waktu-waktu yang tadi. Lalu dalam hadis selanjutnya saya baca langsung ya. Dalam riwayat Muslim, 3 waktu di mana Rasulullah SAW melarang kami melakukan sholat dan menguburkan mayit. Ini juga ya 3 waktu sholat yang Rasulullah itu melarang atau memakruhkan kita melakukan sholat dan mengubur mayit, yaitu ketika matahari terbit. Jadi ketika matahari terbit sampai mulai meninggi ke tengah hari, hingga matahari condong ke barat, dan ketika matahari hampir tenggelam. Sama aja ini 3 waktu yang tadi dilarang itu. Dan hukum kedua menurut Imam Asy-Syafi'i dari hadis Abu Hurairah dengan sanad yang lemah, ada tambahan kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat itu nggak dilarang atau nggak dimakruhkan. Kalau misalnya sebelum Jumatan kita sholat sunnah, itu tidak ada kemakruhan. Dan juga di Masjidil Haram ya, di hadis yang 179, ya Bani Abdi Manaf la tamna'u ahadan tofa bihadzal bait wa shalla ayyata sa'atin sya'a min lailin wa naharin, rawahul khamsah wa sahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Wahai Bani Abdi Manaf, janganlah engkau melarang seseorang melakukan tawaf di Baitullah ini dan melakukan sholat pada waktu kapan saja. Jadi kalau lagi di Masjidil Haram nggak ada waktu makruh. Mau sholat di waktu mana saja sebelum tenggelam matahari, ketika terbit matahari kan makruh ya kalau di tempat lain. Tapi kalau di Masjidil Haram nggak ada waktu makruh. Silahkan sholat sebanyak-banyaknya di kapan saja, di waktu mana saja. Karena tidak ada kemakruhan ya, tidak ada waktu makruh sholat ketika di Masjidil Haram. Jadi kan ada pengecualian ya, pengecualian ketika sholat ketika hari Jumat gitu, kemakruhan sholat sebelum matahari zawal, matahari tergelincir boleh. Dan ada pengecualian ketika di Masjidil Haram boleh kapan saja sholat tanpa ada waktu-waktu yang dilarang atau dimakruhkan. Syafaq ialah awan merah. Dan hadis selanjutnya syafaq ialah awan merah, riwayat, nah ini nggak usah dibaca. Hadis yang selanjutnya 181 tentang waktu fajar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajru fajroni. Fajar itu ada 2. Fajrun yuharrimut ta'am wa tahillu fihi shalah, wa fajrun tahrumu fihi shalah, ay sholatus subhi wa yahillu fihi ta'am. Fajar itu ada 2, yaitu fajar apa saja, Bu? Fajar sodik dan fajar kadhib. Kadhib dulu ya, fajar kadhib, fajar yang masih bohong gitu. Maksudnya itu apa ya bahasanya tuh? Ya belum masuk waktu sholat, sama fajar sodik. Nah kalau waktu sholat subuh itu fajar sodik. Jadi kalau fajar yang pertama, fajar kadhib, tahillu ta'am, dihalalkan kita makan. Maksudnya masih boleh makan karena belum masuk waktu subuh. Ini kalau lagi puasa. Biasanya mungkin waktu imsak masih boleh makan. Tapi watahrumus sholat, tapi diharamkan sholat subuh. Jadi boleh makan, tapi nggak boleh sholat. Maksudnya paham nggak? Ini ketika puasa ya. Kalau fajar kadhib, yang fajar yang pertama, masih boleh makan, tapi belum boleh sholat subuh. Sedangkan fajar yang kedua, yang fajar sodik, yang udah masuk waktu subuh, tahrumut ta'am, diharamkan makan, wa tahillu sholah, tapi dihalalkan sholat, karena kan emang sudah masuk waktu subuh. Kalau waktu subuh berarti boleh sholat, tapi udah nggak boleh makan, ya kan? Makanya disebutkan fajar itu ada 2 macam, gitu. Jadi kebalikannya, yang satu boleh makan nggak boleh sholat, yang satu boleh sholat nggak boleh makan. Maksudnya puasa ya. Itu. Terus yang hadis selanjutnya itu menurut riwayat Hakim dari Jabir, ada hadis yang serupa ya, hadisnya yang sama serupa tentang fajar gitu, mengharamkan
makan makanan. Fajar yang memanjang seperti ufuk. Dalam riwayat lain disebutkan dia seperti ekor serigala. Fajar, ibu pernah lihat gak fajar itu bentuknya itu memanjang seperti ekor serigala? Bagi kita yang tinggal di perkotaan itu sulit melihatnya. Biasanya yang bisa melihat itu orang-orang yang tinggal di padang pasir. Mereka itu dengan mudah melihat ya fajar, bentuknya itu seperti ekor serigala yang memanjang gitu. Semburat fajarnya itu bentuknya itu seperti ekor serigala. Biasanya kalau ekornya hewan itu lemes atau berdiri. Lemes kan? Tapi ekor serigala itu berdiri tegak. Nah, itulah gambarannya fajar. Jadi semburatnya itu berdiri tegak gitu di ufuk fajar. Tapi kita mungkin di sini tidak terlalu jelas bisa melihat karena kita tinggal di perkotaan. Kalau yang tinggal di pedalaman, di sohro itu padang pasir, itu akan terlihat jelas bentuknya itu seperti ekor serigala. Katanya seperti itu bentuk fajar sodik ya, yang udah masuk waktu sholat subuh ya, yang mengharamkan makan gitu, yang ketika puasa berarti kalau udah fajar sodik udah nggak boleh makan. Tuh. Hadis yang selanjutnya tentang sholat pada waktunya. Afdalul a'mal as-sholah fi awwali waktiha. Perbuatan yang paling mulia ialah sholat pada awal waktunya. Lalu hadis yang selanjutnya, awwalul waqti ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhiruhu afullah. Permulaan waktu sholat itu adalah ridho Allah. Jadi kalau kita sholatnya di awal waktu, kita dapat ridho Allah. Dan pertengahannya adalah rahmat Allah. Kalau sholatnya enggak di awal tapi di pertengahan, kita dapat rahmat Allah. Dan kalau sholatnya di akhir dan di akhir waktunya adalah ampunan Allah. Mau dapat yang mana? Tiga-tiganya lah, terus gimana? Keridhaan Allah itu yang paling tinggi ya Bu ya. Karena kan ketika Allah ridho ya, iya pasti diampuni, pasti dirahmati gitu. Maka ya sholatlah di awal waktunya agar kita mendapat ridwanullah, agar mendapat keridhaan dari Allah. Karena kalau di tengah kita mendapat rahmat Allah, dan kalau di akhir mendapat maghfirah, ampunan. Ya, hadis selanjutnya tentang qada sholat sunnah fajar sebelum subuh. Nah, ini gimana maksudnya nih, kita baca ya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata ba'dal fajri illa sajdataini akhrajahul khamsa illa an-Nasa'i wa fi riwayah Abdur Razzaq la salata ba'da tulu'il fajri illa raq'atai al-fajr. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat setelah fajar kecuali 2 rakaat subuh, dikeluarkan oleh Imam 5 kecuali Nasa'i. Tidak ada sholat setelah terbitnya fajar kecuali 2 rakaat fajar. Jadi gini, suatu waktu kita kebablasan bangunnya jam 6, kan udah lewat waktu subuhnya, otomatis juga kita nggak sholat sunnah fajar kan, tapi kita boleh mengqadha sholat sunnah fajarnya setelah itu. Jadi ada yang namanya kalau dalam madzhab Syafi'i kita boleh mengqadha sholat sunnah yang sudah terlewat. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat kita memang istiqomah, dawam mengerjakan itu. Biasanya kita tuh setiap hari tuh sebelum sholat subuh tuh pasti sholat sunnah fajar 2 rakaat. Suatu waktu kita misalnya ke masjid dan imamnya sudah mulai takbir. Gak mungkin kan kita sholat sunnah dulu. Nah, boleh nggak habis sholat subuh saya qadha sholat sunnah fajar? Boleh. Asalkan kita memang setiap harinya punya kebiasaan sholat tersebut. Kalau nggak ada kebiasaan ujuk-ujuk pengen qadha, ya enggak. Kalau yang kita tuh sadar, saya mah punya kebiasaan sholat sunnah fajar gitu, tapi suatu waktu bangun kesiangan, jadi yang nggak pada waktunya, nggak apa-apa diqadha aja, boleh. Nah, hadis ini menjelaskan tentang itu. Boleh qadha sholat sunnah fajar setelah subuh gitu. Padahal kan sholat sunnah fajar sebelum kan. Nah, hadis yang selanjutnya juga ini tentang qadha sholat sunnah duhur setelah asar. Jadi
dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW sholat asar lalu masuk ke rumahku. Jadi suatu hari Nabi Muhammad itu masuk ke Ummu Salamah, ke rumah Ummu Salamah, terus sholat asar. Terus habis itu sholat 2 rakaat. Padahal kan habis asar nggak ada sholat kan. Terus maka aku menanyakannya. Terus Ummu Salamah nanya ke Rasul. Lalu Rasul menjawab, aku sibuk sehingga tidak sempat melakukan 2 rakaat setelah zuhur. Jadi ternyata Rasulullah itu sibuk sampai nggak sempat sholat ba'diyah zuhur. Terus maka aku melakukannya sekarang. Maka tadi sholat sunnah ba'diyah zuhurnya dikodok setelah asar. Iya boleh, tapi asal kita tuh punya kebiasaan itu. Kalau ujug-ujug gak ada kebiasaan, tiba-tiba pengen kodok sholat ba'diyah ini gitu, ya jangan, gak boleh. Ini syaratnya itu dengan ketentuan dia memang punya mendawamkan sholat tersebut. Aku bertanya, apakah kami harus melakukan qadha jika tidak melakukannya? Beliau bersabda tidak. Nah, ini juga ulama itu berbeda pendapat. Apakah ini memang kekhususan Rasulullah yang boleh gitu mengqadha sholat sunnah yang sudah terlambat? Tapi ya tadi boleh bagi kita umatnya, bagi yang mempunyai kebiasaan melakukan sholat tersebut, mengkodonya di waktu yang lain. Kayak tadi sholat sunnah fajar nggak sempat dilakukan sebelum subuh, maka dilakukannya ba'da subuh. Karena kita memang punya kebiasaan setiap hari sholat sunnah fajar gitu. Udah selesai ya? Kirain masih. Udah, alhamdulillah sudah selesai tentang bab waktu sholat. Ya. Untuk sholat sunnah sholat itu ketika setelah selesai iqamah tidak boleh melakukan Iqamah berarti kan udah mau sholat. Iya. Itu berlaku juga ketika kita kan perempuan juga masih dan itu enggak, jadi pas aja kita nggak langsung gitu. Oh. Kalau iqamah terus berarti kan sama juga berlaku juga. Enggak, kalau di rumah mah bisa, masih tetap kan kalau di masjid, karena kalau udah iqamah kan udah persiapan sholat. Kita mendahulukan sholat fardu dulu kan gitu, karena kita mengikuti imam. Tapi kalau di rumah mah nggak apa-apa, kan kita tidak terikat oleh imam, kita sholatnya sendiri. Nggak apa-apa kalau udah iqamah. Kalau misalnya sholat duhurnya setengah jam gitu, 12:30 gitu, itu kan udah lewat banget kan. Apakah masih bisa sholat sunnah qobliyah? Masih. Silahkan sholat sunnah qobliyah duhur kalau di rumah. Kalau di masjid yang ikutin imam gitu. Misalnya kalau sholat duhur jam 2 itu kan ditelat. Tapi kita mau ba'diyah dulu, masih boleh juga. Ba'diyah apa? Oh, ba'diyah duhur. Boleh. Nggak ada larangan. Bahkan kan tadi Rasulullah aja ba'diyah duhur habis asar kan. Bisa dikodok kalau memang kita punya kebiasaan dan kita sibuk sampai nggak sempet melaksanakan sholat ba'diyah, kita kodok sholat ba'diyahnya habis asar. Berarti kan kalau jam 2 aja masih waktu duhur sebenarnya, masih boleh banget. Nggak apa-apa. Kemarin itu lihat yang biasanya potongan-potongan gitu. Oh gitu. Sedangkan itu kayaknya kalau misalnya itu nggak langsung ya pas aja itu nggak langsung sholat gitu. Terus pas selama ini berarti kan terus nanti pas itu kan baru sholat. Iya. Enggak, buktinya Rasulullah aja kan ini sholat ininya dikodok bahkan setelah waktunya masih boleh, apalagi di waktunya gitu. Mungkin nggak dibolehkan kalau udah iqamat ya, kalau kondisinya di masjid, karena kita kan mendahulukan sholat fardunya dulu, imam makmuman kepada imam. Kalau di rumah kan waktunya memanjang dan kita juga tidak terikat oleh imam gitu, dan masih di waktunya. Silahkan mau qobliyah mau ba'diyah. Bahkan Rasulullah aja saking nggak sempetnya dikodok kan ba'da asar. Itu kan berarti kan menunjukkan bahwasanya silahkan loh sholat qobliyah, sholat ba'diyah semampu kita, sebisa kita. Ketika tidak bisa, silahkan dikodok boleh. Ya kayak kita punya kebiasaan sholat sunnah fajar. Suatu hari kita nggak sempet, berarti bisa dikodok nggak? Bisa, karena ada hadisnya gitu. Jadi kalau waktu itu bisa jadi sholat berjamaah.
Iya, kalau mau mendapatkan pahala seperti berhaji. Kan kalau di hadisnya kan siapa yang sholat subuh di masjid, terus kan diem di masjid sampai waktu syuruk tiba, lalu melaksanakan sholat syuruk, lalu dia melaksanakan kayak zikir apa di masjid tersebut, maka pahalanya sebagaimana orang yang berhaji. Ya syaratnya itu. Kalau di rumah ya enggak. Karena kan perempuan itunya lebih baiknya di rumah. Iya, lebih baiknya di rumah. Terus tadi kan yang pengajian dulu tuh yang baca subhanallah wa bihamdihi, Bacaan. baca sujud ya. Itu kan dia udah nggak pakai tuh. Baca pakainya Subuhun kudusun Rabbul malaikati warruh. cara gitu nggak ada ya terus. Karena memang kalau di Indonesia itu yang lazim dipakai yang subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Coba tanya sama orang, kita orang NU soalnya. Kalau orang yang Muhammadiyah bacaannya lain lagi. Yang versi yang satunya. Nah, Ibu Umi bukunya buku apa? Sampai begitu baca sholat kan Ya apa? itu emang yang umum ya. Kalau buku bacaan sholat Indonesia, kebanyakan itu karena pakai madhab Asy-Syafi'i dan kebanyakan orang NU bacaannya yang tadi, yang subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Tapi coba kalau misalkan Umi ke sekolah Muhammadiyah, itu mereka bacaannya beda. Di bukunya juga diajarinya beda. Iya, beda juga. Mereka kan yang tapi nggak apa-apa kan baca subuh. Nggak apa-apa, semuanya ada riwayatnya. Kan ada hadisnya. Tiga kali. Nggak apa-apa, karena di buku itu kan dia memakai yang lazim dipakai di Indonesia. Walaupun ya riwayatnya itu didoaifkan, tapi naik derajatnya menjadi hasan. Cuma kalau kita mau pakai yang subuhun kudusun atau yang versi orang Muhammadiyah, saya juga nggak hafal sih yang versi orang Muhammadiyah itu gimana sih? Lupa saya. Apa sih bacaannya tuh? Lupa pokoknya. Boleh, ada riwayatnya semua, nggak apa-apa. Karena kita kentalnya dengan NU dan kitab-kitab yang beredar di pasaran itu yang subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, di sekolah-sekolah juga banyak diajarkan seperti itu. Maka kita pakainya itu, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau pakai subuhun kudusun boleh nggak? Boleh, ada riwayatnya, ada hadisnya, dalilnya. Jangan khawatir. Nah itu, iya itu yang itu. Muhammadiyah. Kalau di Indonesia itu dipakai Muhammadiyah. Kita boleh pakai nggak? Boleh, ada riwayatnya. Boleh. Boleh Bu. Semua ada riwayatnya. Ya. Pergelangan. Telapak tangan, telapaknya itu bagian dalam dan luar, bukan luarnya aja. Kadang kita itu nganggapnya bagian luarnya aja, dalamnya juga bukan aurat ya, bukan aurat. Tapi nyampe sini nih pergelangan. Jadi kita pakai baju ada dalaman masaknya gitu. Iya. Boleh. Sah. Boleh. Iya, kadang kita tuh karena nggak umum ya, karena biasanya pakai mukena gitu. Ketika pakai manset, orang-orang pada heran dan kita juga jadi nggak nyaman karena nggak terbiasa. Padahal dulu saya waktu di Mesir, pakai baju yang saya pakai aja, yang penting pakai kaos kaki sama manset, itu udah bisa sholat gitu. Dan bahkan orang-orang Mesir kadang ya, karena madhabnya bukan Syafi'i, nggak pakai kaos kaki. Iya, pasminanya juga dilibet-libet aja, tangannya juga kemana-mana. Dalam hati, kok tangannya kelihatan, kakinya kelihatan gitu. Yang kemarin yang suaminya Nana siapa? Nana Koresna. Oh, kenapa? Itu saudara-saudaranya beda, ada yang yang pada ngetat gitu kan. Pas sholat ya. Rambut aku kelihatan.
Ya orang Arab tuh kayak gitu karena memang ada yang berpendapat seperti itu. Ada mazhab yang menyebutkan gitu bahwasanya telapak kaki itu bukan aurat. Tangan itu mungkin auratnya sampai sini atau sampai mana gitu. Makanya kita jangan heran ketika loh kok itu sholatnya kakinya kemana-mana, tangannya nggak ditutup. Ya karena kita mazhab Syafi'i yang biasanya yang menentukan yang ketentuan aurat dalam sholatnya itu kecuali wajah dan telapak tangan gitu. Ini wajah juga sampai sini nih. Sini sampai min manabitis syari, tempat tumbuhnya apa? Rambut. Sampai ini, makanya kalau lagi sholat, kalau mukenahnya agak ini, diginiin. Karena dagu ini masuk aurat. Apa? Ya alhamdulillah, berarti kan udah lebih memperhatikan. Kadang kan mukena zaman dulu kan gini kan, ininya double chinnya ini. Iya, makanya saya kalau lagi sholat pakai mukena sini ya, saya gini-gini. Karena ini masih aurat kan? Ya kan auratnya itu bukan aurat di depan. Bukan masalah aurat di depan, bukan mahram, tapi ini aurat di dalam sholat gitu, beda. Karena aurat itu kan bukan cuma nutup, tapi juga enggak ketat, enggak menerawang, dan tidak membentuk. Kalau baju kita nerawang, baju kita membentuk, ya enggak sah dipakai sholat kan? Parasut iya, itu enggak sah. Coba rambutnya kelihatan kan, ngawang-ngawang. Iya, masih kelihatan. Itu sangat kurang ini banget ya. Tuh. Iya, apa Bu? Iya, iya emang. Iya itu sebenarnya kurang ini ya Bu, makanya pentingnya kita belajar itu mungkin ibu-ibu zaman dahulu itu belum tahu. Kadang saya juga di kampung ya, pas pulang kampung sholat tarawih, ibu-ibu di depan saya itu kelihatan BH-nya karena pakai mukenahnya carang apa transparan gitu. Ya Allah kan rambutnya kelihatan. Takutnya dia pakai tadi habis kena apa, jadi habis mandi gitu kan Iya, kalau mukenahnya apa sih tebel menutup nggak nyeplak gitu, mungkin bisa-bisa aja. Tapi kalau misalnya mukenahnya tipis, udah gitu dalamnya pakai bajunya pendek, nggak pakai BH, nggak pakai apa gitu, kelihatan semua, ya udah nggak sah. Makanya enak tuh pakai mukenah itu yang hitam, yang gelap kan, biar nggak transparan kan. Kalau putih itu tetap kelihatan, tetap apa namanya tuh harus dilapisin lagi di dalamnya. Itu ya, makanya harus kita perhatikan. Ya ada lagi Bu, udah jam 11 ya. Apa Ibu Ratu pernah? Iya. Ya mungkin karena ketidaktahuan ya, karena mungkin nganggapnya yang penting kan ditutupin, padahal ditutupin tapi masih nerawang pun itu ya tidak sah gitu kan, auratnya masih terlihat. Karena kan ya tadi auratnya itu bukan hanya tertutup tapi tidak transparan, tidak nyeplak apa sih ketat dan tidak membentuk tubuh. Gitu. Nyeplak kan? Jersey iya bener, kalau pakai mukena jersey itu nyeplak. Dia tebel menutup, nggak transparan tapi nyeplak. Iya. Ya kalau di dalamnya pakai gamis, pakai kerudung mah nggak masalah. Tapi kalau di dalamnya cuma pakai kemben aja, cuma pakai baju pendek nyeplak kan, apalagi sholatnya di luar ya hindari ya. Ya, apakah ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak, mari kita tutup.
Nah, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk diri kita sendiri ataupun orang lain, dan semoga kita selalu diberikan kesemangatan, kesehatan untuk thalabul ilmi. Amin Allahumma amin. Mohon maaf atas segala khilaf. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk bulan depan Bentar dulu. Kalau tadi kan waktu sholat ya. Bab sutroh kalau nggak salah. Sutroh itu pembatas sholat. Kayu gitu ya. Iya. Nah, kita kan taunya kayu. Sebenarnya ini garis begini aja itu sudah pembatas sholat. Garis atau sajadah. Atau kita naruh satu busur panah di depan kita pas sholat, itu udah sutroh, udah pembatas. Boleh dilewati. Jadi bukan cuma yang sutroh yang kayak kayu yang ditegakin. Iya. Kita kasih satu garis, nanti ada hadisnya, pakai busur panah. Kalau misalkan sholat biar orang tuh bisa lewat di depan kita, itu sudah termasuk sutro atau pembatas sholat. Ntar dulu. Iya, tentang sutro sholat, Ami. Syarat sholat. Sutroh setelah itu, sutroh setelah syarat sholat. Mungkin ini saja, nanti kalau sudah selesai semua bersolat, coba kita ini lagi cari pembahasan yang infonya umum. Boleh ya, tinggal bilang aja, request aja, misalnya Ustazah saya yang bulan ini nggak bahas ini dulu, mau yang apa gitu, nggak apa-apa. Tahu aja jemaahnya. Oh. Sama aja, atau kalau nggak sama aja ya udah fokus aja lagi di kitab ini. Iya boleh. Silakan aja cari tema apa yang kira-kira lagi happening ya, lagi viral sekarang. Keluarga, tema keluarga. Ya kalau keluarga parenting saya belum ahlinya, sama yang lain aja. Atau nggak ngundang siapa gitu tema parenting, silahkan, nggak apa-apa, ntar saya ikut. Kalau tentang parenting, aduh saya aja ngadepin 2 bocah itu masih astagfirullah. Kemarin kan yang masalah Balik gitu ya. balik kan masih adiktif. Udah di bab toharoh, baru banget kita kan masuk bab sholat. Bab wudhu ada, nanti saya kirim ya. Oh kemarin tuh tayamum sama bab darah, bulan lalu ya. Bulan lalu bab tayamum sama bab darah. Sebelumnya lagi kan bab tentang baligh. Ya sebelumnya itu wudhu. Ada Mbak, nanti dikirim ya materinya. Iya kayaknya. Ya coba Ami kalau misalkan mau ini silakan cari temanya. Tapi kalau tentang parenting saya enggak. Angkat tangan parenting. Saya aja masih ini banget parentingnya. Ya udah. Mau foto dulu nggak? Langsung bubar. Iya, aku bayaran dari tadi. Duluan. Ya sama-sama. Videonya. Apa yang wudhu?